Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Ini tarikan energi 21 hingga akhir Januari 2024. Sebelum Mari memulai seperti biasa, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai situasi antara Gemini dengan pasangannya. Nah, saya lihat mungkin di sini tuh Gemini kayaknya dilema mungkin ada ya, dilema begitu bisa, atau ini Gemini bisa orang yang agaknya sulit untuk mengambil keputusan tentang bagaimana hubungannya dia dengan si pasangannya ini. Gitu. Gemini tahu ada keputusan yang harus dia ambil, tetapi untuk saat sekarang keputusan itu tuh agak sulit untuk dia tegakkan. Nah, di situ ya. Agak sulit dalam artian gini. Gemini ini kayaknya ketemu sama problem, tidak mendapatkan restu ya. Dia merasa bahwa ada pula hidupnya dia yang sudah kokoh, yang selama ini dia bangun, dan dia memilih kehidupan dia yang itu alih-alih memilih hubungan dengan si pasangannya ini. Misalnya begini, ini Gemini sebenarnya dia sudah punya rumah tangga. Ya, dia sudah punya suami, dia sudah punya istri. Tetapi dia bermain api dengan si pasangannya. Si pasangan dia yang ini, yang energinya Mari tarik ini. Gitu ya. Nah, di sini tuh Gemini dia eman-eman itu sama rumah tangganya. Sayang kalau rumah tangganya itu tuh hancur hanya gara-gara hubungan dia dengan si pasangannya dia yang ini, gitu ya. Atau Gemini itu orangnya anak yang berbakti kepada orang tua, atau dia family man ya. Jadi dia memilih keluarga asalnya dia daripada memilih hubungan dengan pasangannya, gitu. Orang tua terutama, saudara terutama, kakek nenek utama, om tante utama. Jadi atau suami, istri, anak-anak dia itu yang utama. Kalau hubungan asmara percintaannya dia dengan kekasihnya itu bisa akhirnya nomor sekian. Nah, di situ ya, akhirnya nomor sekian. Bisa itu. Nah, tetapi dengan hubungannya dia sama pasangan dia yang lain, di sini tuh yang Gemini agaknya dilema. Dia udah tahu, dia memilih keluarga asalnya dia, keluarga pertamanya dia udah tahu, dia memilih itu. Tapi kemudian dia bingungnya, ini bagaimana dengan pasangan dia yang lain ini. Nah gitu ya, kalau ini ceritanya cinta bersegi-segi atau cinta tidak mendapatkan restu. Dia tahu ini harus dia tinggalkan, tapi kok kayaknya juga masih merasa sayang banget kalau ditinggalkan. Karena dibilang pun mungkin hubungan ini buruk banget, ya enggak juga gitu loh. Ya, di sini tuh bisa Gemini pun sebenarnya sayang dan cinta ini kepada pasangannya. Cuman dia sudah punya komitmen dengan orang tua, dengan keluarga asal, dengan rumah tangganya.
Gitu ya. Jadi agaknya sayang pula kalau dikorbankan hubungan dengan kekasihnya ini. Nah, begitu. Tapi kalau pembacaan ini dibawakan ke pembacaan rumah tangga ya, kartu ini ya dibawakan ke pembacaan rumah tangga. Di sini ada isu dalam rumah tangganya Gemini. Ada isu. Mungkin sering tengkar di situ ya. Sering tengkar atau hubungan ini tuh kalau tidak internalnya bertengkar, ada tantangan dari orang sekitar. Gitu. Gemini dia memang kalaupun ribut gitu ya dalam hubungan dia sama pasangannya ini tuh dalam rumah tangganya, kalaupun itu ribut, biar aja ribut, tapi pokoknya rumah tangga ini tuh selamat. Gitu. Bisa di situ tuh Gemini ya. Udah deh, nggak usah dibincangkan tentang isu. Nggak usah dibincangkan tentang masalah. Nah, itu sekarang Gemini sedang menghindari memikirkan jalan keluar untuk isu, memikirkan jalan keluar untuk masalah. Walaupun dia tahu bahwa harusnya ini isu dan masalah ini tuh dituntaskan. Tapi kalau itu dituntaskan, jatuhnya bisa bikin Gemini merasa ketemu sama peristiwa tidak bahagia. Gitu ya. Jadi ditunda sajalah untuk membincangkan isu, membincangkan masalah. Ditunda saja dulu. Gitu ya. Kayak gimana caranya biar rumah tangga yang dibangun oleh Gemini dengan pasangannya bisa tetap utuh, bisa tetap berjalan. Nah, di situ ya. Sementara kalau ini dibawakan ke urusan asmara cinta segitiga dan ini adalah selingkuhannya Gemini, energi selingkuhan Gemini ya. Nah, ini tuh bisa agaknya dia pun bingung juga ini. Ini dua orang yang saling cinta tapi sulit untuk bersama. Modelnya ya kalau ini pembacaan dibawa ke asmara cinta segitiga. Sulit bersama tapi juga tidak mudah untuk berpisah. Seperti itu. Tapi kalau tetap dijalani hubungan ini ya namanya asmara cinta segitiga akan mendatangkan ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan itu tuh bukan hanya ketidakbahagiaan untuk orang lain gitu ya. Nah, tapi juga bisa untuk diri sendiri. Ada rasa bersalah di sana. Gitu loh. Kayaknya tidak bijaksana kalau hubungan ini tuh tetap dijalani. Tapi ditinggalkan, tidak segampang itu Verguso. Namanya udah cinta, namanya udah ada rasa sayang. Gitu ya. Nah, mungkin ini akhirnya ya jalan tengah yang dipilih oleh si pasangannya Gemini ini. Tetap dijalani koneksinya dengan Gemini, tapi ketika menjalani itu dia harus benar-benar tulus banget dengan Gemini. Dalam artian dia di sini tuh tidak boleh egois dengan Gemini. Gitu ya. Dia harus terima posisi dia sebagai orang ketiga atau ya kalau pembacaan ini dibawakan ke rumah tangga. Dia tidak boleh egois sebagai pasangan suami, istri, atau pacarnya Gemini. Gak boleh. Ketulusan itu yang harus dia lakukan. Di sana. Ya, dia kayaknya merasa bahwa dia tuh gak boleh ngoyo-ngoyoan. Gitu loh. Dia gak boleh ngoyo-ngoyoan juga dengan Gemini ini. Kalau dia tidak bisa ikhlas untuk menjalani koneksi dengan Gemini, maka dia bilang begini, tetap saja bersahabat dengan Gemini ini, tetapi
dia harus pula mencari hidup dia sendiri tanpa Gemini. Nah gitu ya. Jadi orang ini tuh kayak mencoba untuk mendewasai hubungan gitu. Nah di sana. Nah memang kalau rumah tangga pasti pilihannya oke, aku tetap akan dalam rumah tangga ini dengan Gemini. Harus juga dengan rumah tangga ini. Soalnya aku ini sudah ibu, aku ini sudah bapak, aku ini udah dewasa. Malu sama umur kalau bercerai berpisah gitu loh. Ya kalau ini rumah tangga. Aku harus bisa benar-benar sayang sama Gemini ini. Gitu. Aku harus komitmen aja udah sama Gemini ini. Itu ya, aku harus siap dengan konsekuensi bersama dengan Gemini. Walaupun hubungan dengan Gemini banyak dicekcoki oleh isu-isu apa gitu ya. Tapi tidak boleh menyerah di sini dia bilang. Ya kalau ini rumah tangga, tidak boleh menyerah. Harus tetap dijalani relationship ini. Itu loh. Mana juga sebenarnya kan cinta, mana juga sebenarnya ini kan sayang gitu ya. Dengan Gemini, sama-sama aja Gemini pun cinta dan sayang ini ke pasangannya. Terlepas dari siapa status pasangannya ini ya. Tapi cinta dan sayang itu mari lihat tuh ya lumayan besar. Nah begitu. Si pasangan Gemini pun demikian. Nah, tetapi kalau misalnya ini hanya sebatas kekasih ya, si pasangannya ini tuh sebatas kekasih. Dia bukan suami, dia bukan istrinya Gemini. Maka pembacaan ini tuh yang oke, aku tetap sayang-sayangan sama Gemini ini, tapi sayang-sayangannya mungkin sayang-sayangan ke arah yang lebih pantas lah. Ya, menjadi sahabat, menjadi teman, kayak gitu ya. Menjadi kekasih tapi tidak menuntut untuk dinikahi, gitu loh. Ya. Tidak menuntut untuk tidak menuntut dia, Gemini ini tuh untuk bisa dimiliki oleh dia. Jadi kayak mau belajar legowo di sini ya. Tapi ya jangan harap juga lah kalau dianya kemudian tidak mencari pasangan sah ya. Dia tidak kemudian merancang rumah tangganya dia sendiri. Bukan dalam artian di sini tuh dia masih tetap mau terkoneksi terhubung sama Gemini. Akhirnya dia memilih untuk single selamanya ya. Melepaskan kesempatan untuk berstatus istri atau suami orang lain, ya enggak kayak gitu juga, gitu loh. Ya tetaplah dia mencari juga lah pendamping hidupnya dia, tetapi membuka diri dengan pantas ya, dengan Gemini ini. Nah di sana, ya. Jadi kok kayaknya dua orang yang saling mencintai ini tuh lagi digempur sama persoalan nyata hidup. Nah kayak gitu ya, lagi ketemu sama persoalan senyatanya relationship. Nah begitu, sama-sama susah kalau dikatakan untuk melepas ya, tapi juga ternyata tidak sebegitu mudahnya bila mau menjalani koneksi ini gitu, terbentur dengan kepentingan orang lain di sana ya, terbentur dengan rasa tanggung jawab juga bisa gitu, tanggung jawabnya Gemini ya. Jadi kayak Gemini ini tuh banyak memberikan dampak pada relationship-nya dia dengan orang ini. Jadi orang ini tuh yang menjadi pasangannya Gemini hanya menjadi orang yang ya ngikut aja lah bagaimana imbas dari sikap keputusannya Gemini. Nah gitu, hanya dia bisa kalau untuk menentukan arah bagaimana perjalanan, mungkin dia tidak punya keinginan seperti itu gitu ya. Nah akhirnya dia hanya bermanuver aja.
ya ketemu sama problem ini, ya coba dengan cara itu, ketemu dengan ini, ya coba begini, gitu-gitu aja tuh jadinya. Ya, menyesuaikan diri, beradaptasi pada apalah peristiwa yang terjadi dalam relationship-nya dia dengan Gemini. Nah, begitu. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Leo, ada Pisces, ada energi dari Virgo, berikut ada Aquarius, ada Scorpio di sana, Virgo hadir, itu aja. Oke ya, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.